다시는 말없이 제가 사랑하는 사람입니다. 시나리 씨. 앞으로 우리 태무 만나지 말아요. 나랑 결혼해 줄래요? 하리 씨, 어디 있습니까? 회장님이 부르셔서. 얼마나 걱정했는 줄 알아요? Halo guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan lanjutkan bisnis proposal ke episode yang ke-11. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek saja di playlist. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya hanya di Mayami. Jadi saat Shinhari ditelepon dan diajak bertemu oleh kakek, Hari sempat menjelaskan bagaimana ia bertemu dengan Kang Taemu dari awal, di mana ia adalah teman Yongsu dan kemudian akhirnya berpura-pura menjadi pacar Kang Taemu. 앞으로 우리 태무 만나지 말아요. Namun belum selesai Hari menjelaskan bahwa ia sudah berkencan sungguhan dengan Taemu, kakek mendapat telepon dari Sunghun kalau Taemu mengalami kecelakaan. 여기가 어디라고 감히? Saat di rumah sakit, kakek sempat heran mengapa Hari tetap mengikutinya ke rumah sakit dan untungnya ternyata Taemu tidak mengalami cedera serius sehingga Hari berencana mau pulang. 전 이만 가보도록 하겠습니다. Taemu mengejar Hari lalu bilang kepada kakek bahwa ia dan Hari benar-benar berkencan. Kakek meminta Taemu untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Hari. 제가 사랑하는 사람입니다. 시나리 씨. Taemu menyetujuinya, namun sudah pasti kakek tidak akan memiliki keturunan karena Taemu lebih memilih bekerja sampai mati daripada harus berkencan lagi dengan wanita lain. Taemu bilang kakek dulu bisa menyukai Gemhi, tapi mengapa ia tak bisa menyukai Hari? Lagi pula ini semua adalah salah Kang Taemu karena Taemu yang meminta Hari untuk berpura-pura menjadi Gemhi. 제가 먼저 계약연애 하자고 그 사람 몰아붙였어요. Kakek merasa dibohongi karena dulu ia tidak mengetahui jika Gemhi adalah karakter palsu yang dibuat oleh Taemu dan Hari untuk menipunya. Hari kemudian memilih pulang dengan Yongsu dan di sana Yongsu mencoba menghiburnya. Namun kemudian hujan tiba-tiba turun sehingga Hari meminta Yongsu untuk berhenti karena ia takut jika Taemu harus menghadapi traumanya sendirian. Ia pun kembali ke rumah sakit dan bertemu lagi dengan kakek. Ia meminta maaf sembari memberitahu jika di luar sedang hujan dan ia khawatir dengan kondisi Taemu. Dengan sekilas kakek melihat Hari basah kuyup, namun ia lalu pergi meninggalkannya. 거기서 뭐 하고 있어요? Hari pun masuk ke ruangan Taemu dan di sana Taemu sedang melihat hujan dari jendela. Dari jendela itu tepat mengarah ke Menara Namsan dan Taemu bercerita jika menara itu mengingatkan Taemu pada ayahnya karena ayahnya pernah bilang kalau menara itu mirip pohon Natal. 엄마 가지 마. Taemu bercerita jika ia adalah penyebab kematian orang tuanya. Di malam itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, sementara orang tua Taemu masih bepergian untuk urusan bisnis mereka. Mereka sudah berjanji akan datang tepat waktu, sehingga meskipun hujan deras menyulitkan jarak pandang, mereka terus melaju demi bertemu dengan Kang Taemu, sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Sampai sekarang Taemu tak pernah melihat wajah orang tuanya meskipun hanya di dalam mimpi. Ia berpikir mungkin karena orang tuanya sangat membencinya, makanya ia tak pernah bisa bermimpi apapun tentang mereka. 태무 씨, Hari bilang kalau ia adalah penyebab Taemu kecelakaan, jadi Taemu juga pasti sangat membencinya saat ini. Taemu kemudian menyangkalnya, bagaimana mungkin Hari bisa berpikir sejauh itu di saat Taemu benar-benar menyayanginya. Hari pun bilang, hal itu juga berlaku untuk orang tua Taemu. Tak mungkin mereka membenci Taemu, justru mereka berharap Taemu selalu bahagia melebihi siapapun. Ia pun lalu memeluk Taemu dan menenangkannya. 그걸 바라실 거예요. Tak terasa mereka terlelap di rumah sakit. Hari kemudian bangun dan bergegas pergi. 이렇게 일찍 출근하게? Saat Hari pulang ke rumahnya, Hari yang baru datang dikira ibunya malah mau berangkat kerja sehingga daripada dimarahi, ia lebih baik berpura-pura mau ke kantor. Ternyata di luar rumah sudah ada Yongsu, di mana Yongsu memberikan ponsel Hari yang ketinggalan di mobilnya. Yongsu menyuruh Hari untuk melihat komentar yang ada di video Hari bersama Woo. Awalnya komentarnya sangat positif sampai banyak orang menjodohkan Hari dan Woo. 복잡하니까 일단 봐. Tapi Yura ternyata berulah lagi. Ia memposting foto saat Hari bersama Kang Taemu. Di captionnya Yura bilang kalau Hari sudah 7 tahun menyukai Woo, lalu kemudian malah berpacaran dengan bosnya sendiri. Yura membuat seolah-olah Hari ini seorang fuckgirl yang bisa nyosor ke sana kemari. 그나저나 자기들은 알고 있었어?
Semua berita itu pun disembunyikan dari Kang Temu yang masih berada di rumah sakit dan kakek sendiri yang langsung turun tangan. Para staf kantor terus menggunjing bahkan sampai datang bergerombol hanya untuk memastikan kabar itu. Mereka terus membicarakan betapa hinanya Hari sampai Hari merasa serba salah saat bertemu orang-orang di kantor. 천천히. 아니요. Saat itu Sunghun membawa buku yang diminta oleh Temu karena Temu merasa jenuh belum bisa diperbolehkan ke kantor oleh kakek. Sunghun bertanya bagaimana kelanjutan hubungan Temu dan Hari karena mereka ditentang oleh kakek. Temu balik bertanya apa yang akan dilakukan Sunghun jika hubungannya dan Yongsu ditentang oleh ayah Yongsu. Temu menegaskan ia sama sekali tak akan menyerah dengan hubungannya. 나 절대 하리 씨 포기 못해. Kemudian ia menelpon Hari menggunakan telepon umum di rumah sakit. Temu berpikir setelah jam kerja Hari akan mengunjunginya sehingga ia sangat merindukannya. Ia juga bilang ia merasa lega karena sekarang kakek sudah mengetahui hubungan mereka sehingga Temu bisa menemui Hari secara terang-terangan. Namun ketika ia ingin mengajak Hari menikah, telepon itu terputus karena koinnya sudah habis. Ketika ia kembali ke kamar, ia mendengar kalau kakeknya akan menyuruhnya untuk tinggal di Amerika. Temu lantas menolak karena ia tidak mau berpisah dengan Hari. 저희 떨어뜨려 놓으려고 이러시는 거냐고요. Kakek bilang anggap saja ia sudah menerima hubungan Temu dan Hari. Apa Temu tidak berpikir bagaimana orang-orang akan bergosip jika bos dan pegawainya memiliki hubungan khusus? Hari akan dipergunjingkan dan akan merasa kesulitan menghadapi orang-orang. Jadi kakek meminta Temu untuk pergi ke Amerika setidaknya selama 2 tahun. Jika 2 tahun Temu tetap memiliki perasaan yang sama kepada Hari, maka kakek akan merestui hubungan mereka, tetapi Temu menolaknya. 저 하리 씨랑 결혼하겠습니다. 잠시 도 하리 씨랑 떨어져 있고 싶지 않고요. Keesokannya saat Hari tengah bekerja bersama timnya, ia dipanggil untuk menghadap ke ruangan kakek. Ternyata untuk meredam masalah, kakek meminta Hari untuk pindah ke salah satu cabang perusahaan di Daejeon. Jika Hari tidak mau, maka ia harus mengundurkan diri. 뭐라고? Kemudian Hari menjawab kalau ia tidak bisa mengundurkan diri. Ia bilang, apa kakek tidak ingat jika ia sudah bekerja sangat keras sehingga produk yang ia hasilkan masuk 5 besar dan proposal ikannya juga masuk 3 besar. Belum lagi ia adalah karyawan yang teladan. 사표 못 내겠다고요. Sebelum keluar, ia menambahkan, jika jatuh cinta itu sebuah dosa, maka ia sudah melakukan dosa yang sangat besar karena ia sudah mencintai Temu. 하리 씨랑 먼저 했어야 됐는데. 태무 씨한테 얘기를 할 걸 그랬나. Sementara di rumah sakit, Temu mendengar dari para suster tentang gosip yang beredar tentang Hari. 왜 나한테 얘기 안 했어? Temu kemudian marah kepada Sunghun karena ia tidak memberitahunya dan malah membiarkan Hari melewati semuanya sendirian. Tanpa mempedulikan tangannya yang masih terluka, Temu melepas perbannya dan kemudian pergi ke kantor. Ia bergegas ke ruangan Hari, tapi kata timnya, sudah sejak tadi Hari dipanggil ke ruangan kepala Kang dan sampai sekarang belum juga kembali. Ketika Temu masuk ke ruangan kakek, Hari sudah tidak ada di sana. 무슨 얘기 하셨습니까? Kakek bilang gara-gara gosip itu perusahaan terkena dampaknya dan banyak para dewan meminta Temu untuk segera bertanggung jawab. Temu bilang, jika begitu keadaannya, Temu akan segera mengundurkan diri, tapi ia akan terus menemui Hari. 하리 씨 건들지 마세요. Scene beralih ke pasangan satu lagi. Ayahnya ingin menemui Yongsu dan bertemu dengan pacarnya yang selama ini disembunyikan oleh Yongsu. Mumpung ada waktu, ayah Yongsu kemudian mengajak mereka untuk makan malam sekalian membicarakan sesuatu. Seperti pada umumnya, ayah Yongsu menanyakan sudah berapa lama mereka berkencan. Menurut informasi yang didapatkannya, Sunghun ini diadopsi oleh keluarga Kang, jadi kemungkinan besar selama hidupnya akan terus mengabdi ke keluarga itu. Mendengar kekasihnya direndahkan, Yongsu sangat ingin menyudahi obrolan itu. Lalu ayahnya bilang, siapa tahu Sunghun dan Yongsu akan berjodoh. Jadi Sunghun harus siap kapanpun berhenti bekerja dari keluarga Kang, karena otomatis ia yang akan meneruskan perusahaan ayah Yongsu. 형우 씨랑 저 사귀는 거 허락하신다는 말씀이세요? Setengah tak percaya mendengar hal itu, Yongsu kembali memastikan apakah itu berarti ayahnya merestui hubungan mereka. Tentu saja ayahnya merestui hubungan mereka, karena ayahnya tak mau hubungan antara ayah dan anak semakin renggang, dan ayahnya ingin supaya mereka bisa saling memahami satu sama lain. Ketika pulang, Yongsu masih bingung mengapa ayahnya bisa sebaik itu. Sunghun hanya bilang untuk saat ini lebih baik mereka berpikir positif saja. Kemudian ketika Yongsu bersin, ia mencari tisu di box mobil Sunghun dan melihat sebuah cincin berlian di mana sebenarnya Sunghun belum mau menunjukkan cincin itu karena ia berniat menggunakan cincin itu untuk melamar Yongsu di suatu hari nanti. Namun Yongsu langsung bilang, ayo kita menikah. Sunghun langsung menepikan mobilnya lalu kemudian mengajak Yongsu untuk berdiri di pinggir jalan. Ia berlutut lalu kemudian melamar Yongsu. 나랑 결혼해 줄래요?
Sementara itu Hari melihat ponselnya sudah dipenuhi panggilan dari Hamin. Ia kemudian mendengar pesan suara dan ternyata itu suara Kang Temu. Ia langsung menelpon balik dan bilang saat ini ia sedang berada di Menara Namsan karena tidak ada tempat yang ia tuju. Kemudian Temu menyuruhnya untuk menunggu dan segera melesat ke sana dengan tergesa-gesa. 꼼짝 말고 있어요. 내가 그쪽으로 갈게요. 얼마나 걱정했는 줄 알아요? 다시는 말없이 Itulah bisnis proposal episode 11. Jangan lupa mampir lagi karena masih ada ending dari drama ini yang akan kita tonton. Semoga kalian selalu bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.